Jadi saya selain menjadi Master of Training, saya juga diberikan tugas untuk menyampaikan materi ini dan ini penting sekali ya Bapak Ibu, karena di dalam proses selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah menjadi penyelia halal, maka Bapak Ibu akan membutuhkan keterampilan untuk eh, apa melakukan pendaftaran melalui si halal. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain ya, ini masih banyak yang belum masuk. Saya akan coba tunggu dulu. Kasih kakak mas. Oke, baik. eh Sembari kita menunggu teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Nah, saya berharap di sesi siang hari ini itu tidak ada yang menyambi pekerjaan untuk tugas satu ataupun tugas dua. Jangan, karena kan nanti kita juga akan praktek semua ya, praktek semua sehingga teman-teman akan fokus untuk menyelesaikan materi si halal, di mana nanti materi si halal teman-teman akan upload tugas tiga, ya, akan upload tugas tiga. Dan tugas tiga itu nggak ada PR karena nanti kita akan kerjakan bersama-sama, kemudian nanti kita akan upload bersama-sama, ya. Nah, sembari menunggu yang lain, peserta baru 60% ya. Saya berharap semuanya harus sudah masuk sebelum saya mulai karena saya khawatir teman-teman eh, akan terlewat ya. Oke, apakah tolong saya di 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 grup WhatsApp saya akan membuat polling ya Bapak Ibu sebentar. Tolong dibalas ya. Tolong dibalas. Polling yang pertama sebentar. Apakah Ibu Bapak sudah mendapatkan akses dari fasilitator masing-masing? Bentar ya Bapak Ibu ya, saya akan. Nah, apakah Ibu Bapak sudah mendapatkan akses login siaran dari fasilitator masing-masing? Jawab sudah jika Bapak Ibu sudah dapat akses halal dari fasilitator. Jawab belum ketika yang ya Ibu Bapak belum mendapatkan akses si halal. Nah, akses si halal ini nanti akan kita gunakan untuk praktek ya Bapak Ibu ya.
sembari menunggu yang lain, saya akan silakan. Saya tunggu yang belum ngisi polling, silakan ngisi polling. Tujuannya adalah agar saya tahu siapa saja yang belum dapat akses masuk ke si halal. Baik, Bapak Ibu, apakah Ibu Bapak sudah mendapatkan akses login si halal dari fasilitatornya masing-masing? Jadi akses si halal ini akan kita gunakan untuk melakukan praktek eh, si halal dan akses ini diberikan oleh fasilitatornya masing-masing. Bagi yang belum belum dapat, silakan isi. Berarti kalau belum belum, kalau sudah ini yang belum mendapat banyak sekali ya. Coba. Silakan. Yang belum banyak sekali nih ya, Bapak Ibu. Sebaik sembari kita menunggu untuk diberikan apa namanya file, silakan yang belum polling bisa segera polling ya.
Bapak Ibu silakan yang belum polling bisa polling agar saya bisa tahu mana saja yang oke Bapak Ibu silakan bisa mengisi polling ya. Nah, kenapa saya harus menyampaikan terkait dengan hal tersebut? Karena apa namanya? Bahwa akses si halal itu diberikan oleh fasilitatornya masing-masing. Sehingga pastikan Bapak Ibu sudah mendapat akses si halal untuk praktek. Oke. Lucu Mas Ripin. Baik, Ibu Bapak, Lihat saya akan pandangan baca lagi. Mas Bapak gini kan Ini pengen ada diikutin gitu Mbak ya. 40-an ya, yang belum ya, lebih Bisa nih. nanti kan ribet gitu loh. Sebentar. Lulusnya Oke, ada yang susah bocor. malah. Pak Osep, mohon izin suaranya bocor, Pak Osep. Ya. Siap, siap Pak Dok. Bapak Ibu, mohon saya diberikan polling untuk tahu siapa saja yang belum mendapat akses. Ya, jadi saya akan langsung identifikasi karena saya tidak bisa memulai kalau misalkan Bapak Ibu belum mendapatkan akses di halal. Oke. Silakan sembari menunggu yang lain ya Bapak Ibu. Baik, saya masih. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi saya akan ulangi lagi sembari yang belum polling bisa segera polling di grup pelatihan ya, grup WhatsApp. Karena apa namanya tujuannya adalah setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan apa namanya eh, akses, nanti selanjutnya Bapak Ibu kita akan praktek bersama. Karena nanti lembar kerja untuk tugas 3 itu adalah hasil screenshot dari praktek kita di Sihalal. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakan tugas 3 kalau ternyata Bapak Ibu belum punya akses. Oke ya, baik ya. Oke. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita mulai, saya akan memberikan hadiah pulsa, Bapak Ibu. Hadiah pulsa. Adakah yang berkenan untuk memberikan satu pantun yang membuat Bapak Ibu bahagia siang hari ini? Silakan. Yang dari Sumatera ada, yang dari Sumatera. Biasanya pantunnya bagus-bagus. Ada, Bapak Ibu? Silakan. Atau siapa saja silakan. Saya berikan hadiah pulsa. Saya langsung isikan saat ini juga. Ibu Cindy Claudia mau nyumbang pantun Ibu? Boleh Ibu pantunnya? Atau Ibu Herlina bisa nggak Ibu Izin Herlina? Pak, belum ada Pak. Belum ada. Ibu Herlina boleh nyumbang pantun? Membeli mangga ke pasar Jumat. Hari kedua Oke, tetap semangat Pak Aldo. cakep Pak Osep. Wah, tapi karena Pak Osep Master of Training, jadi saya nggak bisa ngasih pulsa ini.
Saya mau kasih, Ibu Dina Dwi Astuti, kita kasih tepuk tangan dong teman-teman. Wah ini. Dan satu lagi Ibu Wa Anissa. Wah pokoknya kalau pantunya bikin senang Bapak Ibu, saya langsung minta nomor HP-nya, saya langsung isi pulsanya. Ya. Silakan Bu Dina, di open dulu mic-nya. Izin ya, Pak. Ya, Minum es di siang hari. cakep. Ditemani kue rasa vanila. Cakep. Jangan lupa tersenyum hari ini karena bahagia itu sederhana. Wah, Hahaha. tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Ibu, tolong nomornya Ibu, nomor HP-nya Ibu, nama providernya apa, kirim di grup WhatsApp. Saya langsung isi pulsanya. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. Ibu Wa Anissa. Silakan Bu Wa Anissa. Pak izin, saya nggak bisa on cam soalnya ini Oke. mati. Jadi Oke. pergi ke pasar membeli ragi. Cakep. Ragi disimpan di dalam peti. Cakep. Cek dokumen sana sini. Cakep. Pastikan halal melekat di hati. Cakep. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Mantap ya. Jadi ini sudah di pantunya udah luar biasa ini. Nah, Ibu nanti tolong nomor HP-nya dikirimkan ke grup ya. Nah, atau Ibu tahu nomor saya nggak? Nomor ininya, nomor HP-nya. Ibu boleh WhatsApp ke saya boleh ya? Nah, Ibu boleh WhatsApp ke saya tadi Ibu Dina sama Ibu siapa? Tadi saya lupa. Wanisa kirim ya. Bisa silakan Ibu dikirim. Oke. Baik, saya akan mulai dengan pantun juga Bapak Ibu. Ikan lele, ikan gabus. Nah, cakep gitu dong. Cakep. Pokoknya yang semangat hari ini insya Allah lulus. Nah, nggak bagus nggak apa-apa karena nggak ada hadiahnya. Jadi kalau ada hadiahnya baru oke. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke satu sesi materi yang mungkin sudah ditunggu oleh banyak orang. Kenapa coba Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini, nanti Bapak Ibu kalau dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, terus kalau sudah dapat sertifikat pelatihan, ngapain? Nah, setelah dapat sertifikat pelatihan, Bapak Ibu tentu akan mengurus pendaftaran. Nah, pendaftaran itu dilakukan di mana? Pendaftaran itu dilakukan di Si Halal, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui Si Halal. Nah, coba Bapak Ibu harus terbiasa ya. Nah, Si Halal ini Bapak Ibu, Si Halal ini adalah satu platform berbasis website yang dikembangkan oleh BPJPH untuk membantu pendaftaran sertifikat halal. Jadi pendaftaran sertifikat halal itu sudah nggak ada kertas, Bapak Ibu nggak perlu ke Jakarta, Bapak Ibu nggak perlu ke kantornya BPJPH. Semuanya dilakukan online melalui Si Halal. Nah, jadi ini akan mempermudah. Nah, di sesi siang hari ini, Bapak Ibu, nanti ada tugas 3, Bapak Ibu. Kan tugas 1, tugas 2. Tadi sudah diumumkan, kalau tugas 1 ke tugas 2 belum selesai, oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu sampai dengan pukul 20.30. Jadi kerjainnya nanti aja. Tapi untuk tugas 3, kita nggak akan ada PR. Kenapa? Karena mau kita kerjakan bersama-sama. Jadi semuanya tolong
apa namanya semuanya wajib untuk apa namanya mengerjakan ya bersama-sama. Jadi kita akan oke ini Bu Dina sudah mengirim nomor telepon. Nanti kalau saya lupa nanti agak repot. Jadi saya mau isi pulsa dulu Bu Dina. Kira-kira kalau nanti saya bagi-bagi hadiah lagi ada yang mau nggak ya? Bapak Ibu? Mau banget. Tahu Bang. Mau ya? Oke lah kalau begitu. Oke ya nanti ya. Nah, saya akan kasih lagi hadiah pulsa untuk yang tercepat upload tugas 3. Jadi nanti kalau yang Pak, saya udah upload pertama gitu ya. Itu nanti saya dapat pulsa lagi. Jadi biar biar apa namanya? Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan cek ini kondisinya sampai dengan saat ini. Adakah yang masih belum mendapat akses halal? Bapak Ibu, monitor. Sudah. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah, pollingnya dipindah ke sudah, jangan ditaruh di belum, ya. Coba kalau saya akan kasih waktu sekitar 5 menit untuk Bapak Ibu menghubungi fasilitatornya masing-masing. Sekarang silakan Bapak Ibu, silakan. Saya minta semuanya menghubungi fasilitatornya masing-masing. Silakan. Yang belum mendapat akses bisa menghubungi fasilitatornya masing-masing. Silakan. Yang belum mendapat akses, saya minta untuk sekarang menghubungi fasilitatornya masing-masing. Silakan. Silakan, saya berikan waktu. Bapak Ibu, silakan. Oh, ini Ibu Ratna. Ibu Ratna tidak punya nomornya Bu Dewi Khalifah. Apakah Ibu belum masuk ke grup? Bu Ratna, monitor. Iya, sudah Pak, tapi oh iya Pak, ini Pak ada Pak. Oh, di grup kan pasti ada fasilitator. Oke, silakan. Pak. Silakan semuanya masukkan apa masukan? Eh ada yang belum? Silakan hubungi fasilitator. Ya Pak, sudah dihubungin belum dibales Pak. Oke, ditunggu ya, ditunggu Ibu Bapak. Oke,
Yang belum, siapa lagi? Silakan. Saya akan berikan waktu sampai jam 13.30, nggak apa-apa, karena kalau nggak ada itu, jadi Bapak Ibu nggak bisa praktek dong. Ibu Dina, pulsanya udah masuk belum? Sudah, Pak. Terima kasih. Oh ya, oke ya. Jadi nanti yang upload tugas 3 pertama akan saya berikan pulsa. Oke, silakan. Yang lain, yang ini kok masih banyak ya yang belum ya? Ada yang belum? Silakan. Segera hubungi. Belum, Pak. Bapak fasilitatornya dengan siapa nih? Bapak fasilitatornya dengan siapa? Bapak Rizky. Bukan, fasilitatornya Bapak dengan siapa? Bapak Rizky Rizky. Arabiansyah. Oh bukan, fasilitator pendamping Bapak yang dari pelatihan. Bapak sudah dimasukin ke grup kecil? Bapak sudah dimasukin ke grup kecil? Ini dengan Bapak siapa? Sudah, Pak. Bapak Tommy, Pak. Pak Pak Tony. Pak Tommy, Pak. Oke Pak Tommy. Di grup kecil itu ada fasilitator pendamping. Coba dicek namanya siapa? Sudah dikasih akses belum? Oke, Pak. Saya cek dulu, Pak. Oke, segera Bapak Ibu. Ini masih banyak yang belum. Oke ya. Pulsa sudah dibelikan ya. Oke, silakan. Ini ada siapa? Dengan Pak siapa nih fasilitatornya? Eh, yang belum dengan Hairunisa Ismail. Fasilitatornya dengan siapa? Ibu Rifa, Pak. Ibu Rifa ditelepon. Sekarang ditelepon. Baik, Pak. Ibu Rifa. Ya udah ada, Pak. Baik, sudah. Yang lain? Ibu Elia. Ibu Elia sudah ditelepon? Ibu Elia sudah ditelepon? Iya, Pak. Saya fasilitatornya Ibu Elia. Udah ada Oke. aksesnya, Pak. Coba udah diberikan akses? Sudah, Pak. Oke. Ini masih ada 30, 29. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau yang belum, saya berikan waktu untuk menghubungi fasilitatornya masing-masing. Silakan saya berikan waktu, nggak apa-apa. Oke, baik, kita akan mulai ya. Baik. Nanti sembari yang belum, saya akan coba menyampaikan materi dulu sampai dengan pukul 14. Nah, sehingga nanti kita pukul 14 kita akan praktek ya Bapak Ibu. Sehingga nanti mudah-mudahan pukul 14
semuanya sudah mendapat akses dari fasilitator. Baik, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan masuk ke sesi materi halal. Tolong jangan sampai ada yang ngantuk ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan mengerjakan tugas bersama-sama, dan kalau nanti sampai ada yang terlewat, artinya berarti tugasnya kosong. Jadi jangan sampai ada yang tugasnya kosong. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentu saya harus perkenalkan diri bahwa kami di Halal Institute juga itu ada satu divisi yang juga membantu pendampingan sertifikasi halal khususnya juga SPPG. Jadi beberapa SPPG kita sudah membantu hampir di seluruh Indonesia. Kalau nanti Bapak Ibu nanti ada kendala ataupun proses yang dianggap mungkin Bapak Ibu membutuhkan bantuan, nanti bisa menghubungi tim kami ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan. Nah, salah satu nomor yang bisa dihubungi adalah 0816 88 4411. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi nomor ini jika nanti misalkan akan membutuhkan bantuan pendampingan ketika nanti akan mengajukan proses sertifikasi halal khususnya untuk yang SPPG. Nah, kita akan mulai ya Bapak Ibu, sebentar. Bentar Bapak Ibu. Tadi nomornya udah tahu kan ya, Bapak Ibu? Pak, maaf, ulangi lagi nomornya. Oh iya, iya. Nomornya, oke, ya. Silakan Bapak Ibu nanti jika membutuhkan nanti bisa menghubungi nomor ini. Tapi nanti Bapak Ibu tetap perkenalannya di luar pelatihan ini ya. Dari SPPG apa membutuhkan bantuan untuk proses sertifikasi halal. Nah, nanti dari tim yang nanti akan follow up. Sudah ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Jadi yang pertama tentu Bapak Ibu kan sebagai penyelia halal. Nah, ada banyak tugas dan kewajiban yang melekat di penyelia halal. Bukan hanya Bapak Ibu bertugas sebagai ahli gizi, atau mungkin Ibu saat ini kunting, atau Ibu Bapak bisa jadi sebagai SPPI, Pak saya kebetulan sebagai korlap, atau mungkin Ibu Bapak sebagai tim kepala untuk tim yang bantu-bantu dishwasher, pencucian ompreng dan sebagainya. Nah, itu kan jabatan yang melekat di dalam proses SPPG. Tetapi kalau penyelia halal Bapak Ibu itu kan keseluruhan. Ibu akan bertanggung jawab mulai dari pengadaan bahan sampai dengan pendistribusian itu adalah menjadi koordinasi atau supervisinya Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak diberikan nama sebagai halal supervisor. Dan Bapak Ibu tahu tidak, kenapa Bapak Ibu itu di dalam si halal nanti di manual SCPH, posisinya penyelia halal itu adalah ketua Bapak Ibu. Loh Pak Aldo, saya kan hanya menjadi korlap, kok di dalam tim manajemen halal kok saya jadi ketua? Ya demikian Bapak Ibu. Karena dengan demikian Anda memang bisa mensupervisi hampir semua. Kalau ternyata Anda korlap menjadi penyelia halal, maka Anda akan mensupervisi yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu tentu di dalam proses ini Bapak Ibu harus tetap membaca beberapa regulasi, salah satunya Kepkaban 20, KMA 748, KMA
944, terus keputusan Kepala Badan nomor 22 terkait dengan tarif. Nah, kenapa Pak Aldo? Kok begitu? Iya, karena bahkan saat ini dari saya mendapat ini ya Bapak Ibu ya, mendapat data dari total sekitar 25.000 dari 35.000 ya SPPG, hanya baru sekitar nyaris 3.000 yang bersertifikat halal. Yang lain belum. Dan parahnya, ini parahnya, saya langsung katakan aja terbuka ya, ada beberapa SPPG yang dia memproses si halalnya itu melalui jalur self declare. Nah, ini salah. Jadi SPPG itu adalah pengajuan sertifikatnya itu melalui skema reguler. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Sampai di sini pahami ya. Jadi SPPG itu melalui self declare apa reguler? Reguler. Nah, Reguler. saya nggak perlu menampilkan sertifikatnya di sini, tetapi saya mendapat salinan. Ada SPPG, dia mendapat prosesnya adalah self declare. Nah, kalau demikian nanti kalau ketahuan oleh SPP BPJPH tentu ini akan dicabut Bapak Ibu. Harus melalui prosesnya yang karena prosesnya akan berbeda. Termasuk yang membedakan adalah pengisian data di si halal Bapak Ibu. Ya. Nah, di dalam siang hari ini agar Bapak Ibu tidak salah, maka saya akan memberikan pembekalan. Nah, oke. Yang berikutnya saya ingin Bapak Ibu semua, kan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai keaktifan. Siapa yang mau nilai keaktifan dari MOT Bapak Ibu, dari Pak Osep? Lumayan buat nambah-nambah kelulusan ya. Semuanya kan? Saya minta semuanya ngetik si halal itu mudah di chat Zoom. Nah, nanti Pak Osep akan mencatat semua. Nah, kalau yang nggak ngetik ini nanti saya pertanyakan. Oke? Si halal itu mudah. Nah, silakan Bapak Ibu. Mudah. Pokoknya kita lihat si halal itu mudah. Si halal itu mudah. Silakan ketik. Nanti akan mendapatkan nilai keaktifan. Silakan Bapak Ibu. Oke, luar biasa semuanya sudah ngetik si halal itu mudah. Nah, ini langsung insya Allah langsung akan dicatat sebagai nilai keaktifan. Nah, ini apa yang Bapak Ibu tulis itu bukan cuma slogan ya, tetapi memang tujuan dari si halal itu memang mempermudah. Anda bayangkan kalau seluruh Indonesia pendaftaran sertifikat halalnya itu tidak online, bagaimana repotnya? Nah, maka yang pertama saya akan jelaskan alur proses sertifikat halal reguler. Biar Bapak Ibu tahu dulu. Jadi nanti pada saat kita praktek si halal Bapak Ibu tuh jadi nggak bingung. Nah,
Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti kan akan membuat akun si halal Bapak Ibu. Nanti kita praktek, jadi nggak usah khawatir ya. Meskipun karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sudah diberikan akses si halal oleh fasilitator. Jadi tujuannya agar Bapak Ibu nggak kelamaan. Tapi kalau nanti praktek membuat akan kelama. Pak Aldo, saya sudah punya akun. Alhamdulillah kalau sudah, kalau belum ya enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat akun, maka nanti Bapak Ibu akan menginput data-data pengajuan di si halal. Nah, setelah diinput dan dirasa oke, maka selanjutnya akan disubmit ke BPJPH. Dan oleh BPJPH nanti akan diverifikasi, dicek. Benar nggak nih pengajuannya Bu Suci udah lengkap? Benar nggak nih pengajuannya Bu Pisa udah lengkap? Benar nggak nih pengajuannya Pak Ibnu udah lengkap? Nah, kalau belum lengkap, dikembalikan lagi. Tapi kalau sudah lengkap, nanti tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu akan memperoleh invoice tagihan. Nah, setelah invoice tagihan dibayar, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan dikunjungi untuk audit. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu akan diperiksa apakah 5 kriteria SJPH itu sudah diselesaikan apa belum. Ya, mulai dari komitmen dan tanggung jawab, posternya sudah ada apa belum, sudah ada sosialisasi belum, Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan belum, wah dicek. Kemudian kriteria 2, bahan, benar nggak nih? Bahan yang diinput di si halal dengan yang ada di dapur sama, nah, itu akan diperiksa sampai dengan kriteria kelima. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pemenuhan atas temuan-temuan itu, selanjutnya nanti masuk ke sidang fatwa. Dan setelah sidang fatwa terbit. Ada yang tahu berapa lama proses dari si halal sampai dengan terbit, Bapak Ibu? SLE-nya. Cocok. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mantap nih. Jadi nggak usah lama-lama kan? Ya. Nah, terus inilah tampilan sertifikatnya. Nah, kenapa saya perlu jelaskan agar Bapak Ibu nanti pada saat menginput di si halal tidak salah. Yang pertama, sertifikat halal itu ada burung garudanya. Jadi kalau ini nggak ada begini, jadi dipertanyakan. Pernah suatu ketika Bapak Ibu ada yang mengirimin sertifikat halal nih. Setelah dicek itu bukan sertifikat halal, itu ketetapan halal. Nah ini juga harus dicek. Karena sertifikat halal itu adalah berbentuk burung garuda yang didownload dari si halal. Bukan diberikan oleh orang. Sampai sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Bentuknya ada burung garuda, ada nomor ID-nya, ada nomor ketetapan halalnya. Nah kemudian nanti di situ ada jenis produk, nama produk, nama perusahaan. Berarti nanti harus ada nama yayasan ataupun nama SPPG-nya. Gitu ya. Terus kemudian ada tanggal terbitnya. Nah kemudian Bapak Ibu yang tidak boleh salah adalah jenisnya satu produk. Jadi Bapak Ibu nanti kan sertifikat halal ini berlaku untuk satu SPPG. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, berarti boleh nggak Pak kita NIB-nya yayasan tapi di dalam satu sertifikat halal langsung muncul 10 SPPG? Nggak boleh. Pengajuannya harus satu SPPG, satu sertifikat. Meskipun NIB-nya sama. Sampai sini pahami ya? Contoh, saya punya yayasan A katakanlah. Saya punya 10 dapur. Maka akun si halalnya satu, tapi nanti pengajuannya adalah dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, sampai dengan dapur 10. Sehingga sertifikatnya sendiri-sendiri.
Tidak boleh dalam satu. Karena nanti aturannya adalah satu sertifikat, satu SPPG. Termasuk persyaratan penyeliannya. Nah, ini saya penting dari awal. Bapak Ibu, ini banyak sekali permasalahan di halal yang disebabkan karena kesalahan kesalahan menulis nama SPPG asalnya Ibu Bapak. Sertifikat halalnya sudah sertifikat penyeliannya sudah terbit, tapi Ibu salah menulis SPPG-nya. Oleh BPJPH ditolak. Jadi Bapak Ibu, oleh si admin itu Bapak Ibu diminta untuk mengecek kebenaran data yang diinput di sistemnya Halal Institute dengan tujuan agar Bapak Ibu nanti sertifikat pelatihannya benar. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Jadi coba masuk ke sistem, namanya udah betul, nama SPPG-nya juga udah betul. Nama SPPG yang digunakan apa? Nama SPPG yang digunakan adalah nama SPPG yang ada di websitenya BGN. Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi namanya harus sama dengan yang di BGN. Nah, kemudian ada beberapa tips ya ketika nanti akan menginput di halal. Yang pertama, ketika Bapak Ibu ternyata belum punya akun, maka Bapak Ibu harus memiliki nomor WA dan email aktif. Nomor WA dan email aktif itu maksudnya bagaimana? Jadi WA-nya itu bisa menerima dan mengirim email. Jadi enggak sampai hangus gitu. Kemudian NIB dipersiapkan berbasis resiko dan KBLI-nya juga sesuai. Alamatnya betul-betul sesuai. Kemudian Bapak Ibu, karena ini pengajuannya online, maka Bapak Ibu nanti akan melakukan scan data dahulu, mulai dari data NIB, data KTP dan semuanya di-scan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa tidak Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya Ibu? Belum bisa login. Belum bisa login. Ibu fasilitatornya dengan siapa? Elia. Ya, Elia. Ibu sudah hubungin Bu Elia? Belum Pak, belum. Iya, Ibu harus segera hubungi. Telepon sekarang. Oke Pak. Makasih. Ya. Baik. Sebentar Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan dari awal. Oke ya. Nah, kemudian kesalahan yang paling sering ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal di halal. Nah, yang pertama, Bapak Ibu nomor WA sama email tidak aktif atau lupa kata sandi.
Lu banyak sekali nih, bikin pusing nih Bapak Ibu. Jadi pastikan nomor sandi ini dan sebagainya itu tersimpan dengan baik, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak memiliki NIB, alamatnya beda dan sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 4, jenis pengajuannya salah. Harusnya adalah kategori untuk usaha SPPG, penyediaan makanan minuman, malah diisi yang lain. Nah, ini nanti ditolak. Salah dalam menginput data pelaku usaha, typo namanya, alamatnya salah, dapurnya salah, penyelia halalnya namanya salah, banyak. Kemudian lupa untuk melakukan, Pak, saya sudah submit ke si halal, sudah bisa tidur tenang. Tidak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti pengajuan itu akan dicek oleh BPJPH. Kalau ternyata ada yang salah maka dikembalikan. Nah, Bapak Ibu harus merevisi. Nah, kalau udah merevisi begini, tidak segera diperbaiki, pengajuannya bisa hangus, Bapak Ibu. Ya. Terus yang berikutnya adalah Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian dokumen apa saja Pak Aldo? Pertama, ada Ibu ya, akun si halal. Oke. Bisa dipahami sampai sini Ibu Hoiria? Paham, Pak. Nah, Pak Aldo boleh nggak sih kalau NIB-nya itu bukan yayasan? Boleh. Berarti kan si mitra ini, mitra dapur ini, dia akan membuat akun NIB sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan yayasan juga nggak apa-apa. Bisa. Saya belum melihat ada penolakan ya sejauh ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai praktek ke si halal. Bolehkah apa namanya Mau tanya. Oh ya. Silakan Ibu. Mau nanya, Pak. Ya. Ini SPPG kami itu kan harusnya itu pakai yayasan. Ya. Nah, yayasan itu sudah terdaftar di halal tanpa kita ketahui. Kan nggak bisa untuk si switching akun itu yang ada ke tiket halal itu loh Pak, minta untuk switch akun itu kan prosesnya lama. Nah, NIB-nya mitra itu apa namanya tidak tahu gitu. Nomornya berapa, dulu menggunakan email apa untuk bikin NIB. Apa boleh menggunakan NIB dari kepala SPPG ya, Pak? Bapak Ibu, yang pertama adalah akun si halal digital miliknya perusahaan. Tidak boleh siapapun itu mengklaim kalau itu bukan miliknya. Termasuk kalau misalkan ada orang nawarin, Pak saya bantu dan sebagainya, tapi dia tidak boleh asal mendaftarkan atas NIB itu. Apalagi kalau Ibu tadi bilang, Pak saya tidak tahu ini. Nah itu tetap harus di tracing Ibu, dicek siapa yang menggunakan itu. Nah terus bagaimana kalau sudah kejadian, ya benar sama Ibu, laporkan ke BPJPH untuk dilakukan klaim, pemindahan. Memang butuh waktu Ibu, tetapi
Tapi menurut saya itu harus dilakukan. Jangan sampai NIB kita malah Oke, oke. digunakan orang. Iya, paham, Pak. Sampai sini paham ya? Karena itu jangan sampai NIB kita itu malah Betul, disalahgunakan. betul. Betul? Jadi harus ekstrimnya dihanguskan kalau saya. Jangan sampai malah nggak tenang. Terus Pak, misalkan ternyata mitra itu sudah pernah buat Iya, tapi hangus. Ada baiknya datang ke kantor pusat oke. layanan, Bu. Ngomong, curhat apa adanya, Pak. Saya itu dapur SPPG. Sudah pernah buat lupa. Nanti Baik-baik, akan Pak. dibantu, Bu. Pasti dibantu. Nah, apakah boleh itu menggunakan kepala SPPG? Saya sarankan jangan. Karena lebih baik itu apa namanya NIB ini kan kepala SPPG, SPPI, apalagi Iya. ahli gizi, akuntan, suatu saat bisa pindah. Dan dia tidak bertanggung jawab secara Nggih, ownership-nya nggih. kan. Sampai sini paham enggak, Bu? Paham, Pak. Nah, Paham. kan bahaya kalau ternyata nanti pertanggung jawabannya kemana-mana. Nggih. Oke. Sama, iya telusuri Ditelusuri terus dulu ngomong ya, Pak. sama ownernya kalau memang lupa, Pak bikin NIB Oke. baru. Itu. Oke. Ya. Terima Oke kasih, ya, Pak Aldo Bapak atas Ibu. Ya, sarannya. saya minta semuanya bikin kopi dulu. Kalau saya sudah ada kopinya Bapak Ibu nih. Saya mau pamer. Iya, ini yang kopinya enak yang di mana nih Bapak Ibu? Nah, silakan siapkan akunnya. Sudah, Berarti udah Bapak. Belum, semua ya. Bapak, fasilitatornya nggak bisa ditelepon. Siapa namanya? Bu Elia. Sebentar. Ini yang Bu Elia. Semua yang dengan Bu Elia apakah sudah mendapat akses? Sudah, Pak. Nah, coba itu dikasih. Kok Ibu belum dapat? Bagaimana itu? Belum, Kan Pak, belum. Saya sudah telepon. Ibu ada di grup pastinya. Mas, itu Ada. tadi enggak maksud Gula saya. aren lah minimal Akses ini. itu kan dibagikan di grup kan, Bu? Yang dengan Bu Elia apakah sudah ada yang sudah mendapat? Kalau ada, tolong dikirim di grup Kalau dong. tolong di-share di grup. Oke, silakan Bapak Ibu. Dibantu. Ayo Baik, Bapak Bu. Ibu. Baik, Pak. Di grup kecil Kita sudah ada, Pak, yang Bu ya. Elia, Pak. Oke, Ibu tolong dibaca grupnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebentar, sembari mempersiapkan akun, kita akan praktek. Saya akan izin ambil minum dulu ya Bapak Ibu, biar ngomongnya tambah semangat ya. Bentar Ibu Bapak. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Eh, semuanya ikutin langkah-langkah saya ya Bapak Ibu ya. Suara saya aja sudah terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, semuanya sekarang silakan buka websitenya. Oh ya, jangan lupa ya. Yang pertama kali upload tugas 3,
saya akan berikan pulsa. Nah, tugas 3 itu apa? Nanti setelah Bapak Ibu akan praktek si halal, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan meng-screenshot satu halaman pengajuan dan itu nanti akan dijadikan tugas 3. Gampang kan Bapak Ibu? Jadi cuma screenshot saja. Tapi syaratnya adalah Bapak Ibu harus menginput data dengan benar. Ya, harus ada nama SPPG-nya, harus ada lain-lainnya. Oke, semuanya sudah ya? Silakan sekarang bagi yang sudah dapat, boleh masuk. Sebentar, saya juga akan masuk ya. Halamannya adalah ini ya, Bapak Ibu ya. Halamannya adalah ini. Semuanya udah ya? Sebentar, ini kok nge-lag ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah login? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita mulai input, saya akan jelaskan beberapa fitur dahulu ya. Jadi, yang pertama, setelah Bapak Ibu login, nanti ada pop-up. Di sini ada pop-up-nya, pengumuman. A, B, C, D. Ya, sini dibaca ya Bapak Ibu ya. Baca, kemudian ada ya, kalau Bapak Ibu ternyata menggunakan bahasa Indonesia kesusahan, Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Inggris boleh, karena ini tersedia dalam 2 bahasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini halaman dashboard, lebih kepada pengumuman-pengumuman. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masuk ke menu berikutnya adalah menu pelaku usaha. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Pak, saya belum terkonek loh Pak. Bapak dengan siapa fasilitatornya? Bu Gita. Bapak di grup kecil sudah dibagikan? Ya Pak, maksudnya Pak, saya kan udah masuk username, tapi dia kan minta kode verifikasi. Ibu Bapak belum, oke. Udah, coba sekarang Bapak telepon Bu Gita. Oh. Oke, harusnya sih sekarang udah nggak minta kode verifikasi ya, tapi nggak apa-apa. Oke ya. Bapak nanti akan masuk, ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu pelaku usaha. Nah, menu pelaku usaha ini profil perusahaan, penanggung jawab, aspek legal, dapur, di sini pabrik itu maksudnya dapur, kemudian ada outlet, kemudian ada penyelia halal. Nah, di menu pelaku usaha ini Bapak Ibu akan mulai melengkapi. Kalau untuk profil pelaku usaha ini sudah otomatis tergenerate oleh OSS Bapak Ibu. Jadi nanti ini datanya itu akan mengikuti data yang NIB-nya Bapak Ibu input. Nah, kemudian kalau penanggung jawab itu siapa? Penanggung jawab adalah pimpinan puncak tertinggi. Siapa itu? Bisa ketua yayasan, bisa pimpinan SPPG, ownernya SPPG, atau mitranya SPPG, ataupun kepala SPPG bisa.
Kemudian aspek legal, ini kan otomatis ya. Kemudian yang terakhir adalah data penyelia halal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan data awal yang harus disiapkan? Pak, mohon maaf, ini kalau NIB-nya ngasal aja bisa nggak Pak? Soalnya mitra kami belum ngirim NIB-nya Pak, sampai hari ini Pak. Ngasal aja Tapi Ibu, Pak, nggak apa-apa, ngasal aja. Ya, ini kan hanya untuk praktek ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke ya. Nah kemudian jangan dilengkapi dulu, santai aja ini kita belajar dulu. Nah kemudian ada menu tagihan, klik. Nah tagihan ini adalah informasi invoice atas biaya dari sertifikat halal, ya. Kemudian ada pengajuan sebentar, ini kok ada pengajuan self declare sehati. Ini abaikan ya, karena kita nggak masuk di dalam program ini. Kemudian ada menu berikutnya adalah status permohonan. Nah, status permohonan ini, Bapak Ibu, ini adalah data progres. Jadi kalau tuh di sini ada tulisan waktu setelah submit 14 hari. Nah, sini kan. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah data pengajuan. Tapi ini bukan yang sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini anggap hanya untuk latihan. Kan ini websitenya staging, bukan pengajuan yang sebenarnya. Kemudian ada menu self declare, ada menu self declare. Nah ini jangan dilihat ya, hanya diabaikan. Nah kemudian ada menu pengajuan. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu akan gunakan untuk praktek ya, pengajuan reguler. Nah, kemudian di sini ada kalkulator simulasi biaya kalau di bawahnya untuk luar negeri. Oke, ini pengenalan menu dulu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum kita praktek bersama-sama? Allah aman Pak. Aman ya? Oke, kita praktek di pelaku usaha. Silakan Bapak Ibu masuk ke data pelaku usaha ya. Di situ mesti datanya sudah ada ya Bu, Pak? Datanya kan udah ada ya? Sudah Pak. Ya, itu nggak usah dirubah. Udah biarin. Kemudian data penanggung jawab sudah Sudah Pak. Itu juga nggak usah dirubah. Itu nggak usah dirubah. Tapi yang penting Ibu Bapak tahu. Kemudian aspek legal sudah ada datanya? Sudah Pak. Pabrik, dapur udah ada datanya? Ada Pak. Sudah Pak. Kalau yang belum berarti ditambahkan. Caranya bagaimana? Ada lokasi pabrik dalam negeri, nama pabriknya adalah nama SPPG. Ketik. Kemudian alamat pabriknya. Kalau enggak, teman-teman sekarang praktek menginput data dapur. Silakan. Pak, di sini tidak ada kata tambah di sini. Ya Pak, Tidak nggak ada ada. menu tambah. Kanan atasnya diubah ini. Mananya Pak? Ini. Bagian kanan. Iya, udah. Nah, nanti Berarti kalau pabriknya diisi dapur. ya, betul. Coba tambah. Kan ini ubah dulu, ubah. Iya, Terus udah ada, Pak. barulah. Nah, tambahkan pabrik. Itu dapur. Tambah Oke? pabrik. Yang ditambah yang di bagian pabrik aja ya Pak? Ya, outlet nggak usah. Karena kan kalau SPPG nggak punya outlet. Di mana Pak? Apanya yang di mana Ibu? Yang ubah. Atas, pojok kanan atas Ibu. Izin Pak, Ya, saya belum bisa masuk ke si halalnya Pak, katanya error Pak. di refresh Ibu. Coba di refresh. Pojok
Kan Izin Pak, kalau status pabrik boleh diisi apa Pak? apanya? Status pabriknya Pak. Status Izin pabrik nggak boleh apa-apa. milik sendiri gitu. Baik, terima kasih. Pak, izin Pak. Bu Gitanya boleh bisa dihubungi Pak. Oke, Jangan ke sebentar. telepon. Sini Bapak nggak ada. Pak? Iya, mengubah. Menu Nggak ada Pak. Ini Ada di atas, di scroll ke atas dulu, klik ubah, baru nanti ada tambah di icon Ini. masing-masing judul. Kalau kan udah apa di- selanjutnya, Pak? sebentar, tahan dulu. Enggak, yang sudah kemudian di sini ada menu ubah. Ubah, kemudian masuk ke dapur atau pabrik tambah. Nah, ya, gitu. Pak, izin hanya untuk latihan, kode posnya bisa Boleh. diisi sembarang kan Pak? Soalnya tidak tahu kode pos. Boleh. Pak, kalau yang udah ya Pak, kalau nama pabriknya udah ada. Boleh. Izin Pak, sudah di refresh Pak, tetap tidak bisa masuk Pak. Oke. Nanti Ibu hubungi fasilitator ya. Nanti biar didampingin. Sinyal saya dari tadi nggak bisa. Ya. Izin Pak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk status pabriknya untuk SPPG apa ya Pak? Tulis saja milik sendiri. Ini tadi kan masuk Ya. pelaku Baik. usaha, Terima terus kasih, diubah Pak. kan? Terus Ya. itu selanjutnya gimana Pak? Soalnya dulu. Ubah masuk ke pabrik Ibu. Coba Ibu input situ. Ya. Ya. Kalau sudah Masuk ke pabrik, terus di input. Berarti terakhir ditambah nggak? Ditambah atau diedit? Tambah. Semua ya Pak. Jadi Bapak Ibu biar bisa Pak, yang saya kabupatennya tidak terdaftar Pak. kabupatennya tidak terdaftar, maksudnya? Iya. Oh, itu provinsinya coba dicek Bu. Kalau udah setengah. Itulah kalau kebiasaan. Oke ya, nggak apa-apa Ibu. Yang penting ini praktek saja. Kalau bisa Anda nanti menggunakan alamat yang sudah ada. Udah Bapak. Pak, Ibu bocor. Iya. Ibu bocor. Oke ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke pengajuan untuk mulai upload. Klik. Nah, oke ya Bapak Ibu. Kelihatan enggak? Pengajuan reguler. Menu pengajuan reguler. Ikutin saya, jangan mendahului. Apa kenapa? Masuk Kembali ke lagi. pengajuan reguler. Ya. Pengajuan reguler. Ya. Pengajuan reguler. Sudah? Pengajuan reguler. Sekarang Ibu masuk ajukan layanan. Kanan atas. Kanan atas. Sudah Pak. Klik. Nah. Pilih baru. Nah, Ini apa Pak? Ini apa?
Oke. Ubah pengajuan. Klik. Tolong sekarang ikut ini yang akan Ini seperti baru ini atau nanti maaf ini pengajuan mbaknya baru. nggak ada. Pengajuan Nggak baru. bisa. Nggak bisa. Pak, Apanya? ada kesalahan, Pak. Ada kesalahan. Ini Pak tampilannya beda Pak. Oke, di refresh saja nggak apa-apa, di refresh. Saya Maaf back Pak lagi. tampilannya beda Pak. Iya, Beda. Pak, tampilannya beda. Pengajuan reguler kan ya. Pengajuan kan sudah sampai dengan pengajuan reguler. Iya, sudah. Oke. Kan? Sudah pengajuan reguler. Setelah itu Ibu kan akan ajukan layanan. Sudah tampilannya seperti ini. Iya. Penjualan layanan. Oh iya Iya. betul Pak. Nah, gitu. Dan kemudian baru kalau misalkan nggak ada nama usahanya nggak apa-apa. Yang penting pilih daftar baru. Daftar baru. Udah? Oh iya. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Kan nanti tampilannya akan seperti ini. Betul nggak? Betul. Iya. Betul Pak. Betul. Iya, Pak. Bentar, ini ada beberapa yang error tapi nggak apa-apa. Yang penting kita praktek. Ya, sebentar. Datanya ada yang nggak muncul. Bentar, Bapak Ibu, tenang aja. Ini. Tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah, Oke Pak. ya, kita mulai ubah pengajuan. Klik. Dan Nah, sebentar ini. Belum, Pak. Nggak apa-apa. Oh, malah left out. Sebentar. Pak, itu kan pengajuan reguler, Pak. Terus kemana, Pak? Ajukan layanan. Oke, siap. Ajukan layanan ya, Pak. Baru. Baru ya? Ya. Yang lama ditinggalin, Pak. Yang lama ya, nggak usah dipikir. Yang lama tinggalin aja. Baru. Dah. Ya, Nah, Pak. nanti akan muncul seperti ini. Benar. Betul? Ya, Pak. Ubah pengajuan, Pak. Oke, belum. Ya, sabar. Pak, tadi keluar tapi nggak bisa masuk lagi. Nggak apa-apa. Tarik nafas dulu, Pak. Coba 3 kali. Tarik nafas, hembuskan. Insya Allah nanti websitenya beres. Nggak apa-apa. Karena di dalam proses si halal ini, Bapak Ibu pasti akan mengalami kadang-kadang naik turun ya. Terus prosesnya memang kadang-kadang lebih baik kalau malam hari. Pak, izin. Saya sudah masuk ke pengajuan sertifikat halal, tapi untuk ubah pengajuannya tidak ada itu tombolnya. Oke, di refresh Ibu, keluar dulu. Tombolnya. Ya, betul. Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ketika ubah itu sudah berhasil, maka Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti inilah yang nanti akan menjadi tugas 3. Ini tugas 3. Tampilannya seperti ini. Ya, Udah Bapak Pak. Ibu. Nih. Kok punya saya tertulis ada kesalahan, Pak? Nggak apa-apa, refresh. Oh, di refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita lengkapi bareng-bareng. Iya Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya, Ibu. Berarti namanya dirubah ya, Pak? Oh, di sini. Ya, boleh. Namanya dirubah ya, Pak? Ini Ya, udah ada Rahmayati. ya kalau udah ada nggak apa-apa, dirubah aja nggak apa-apa. Sesuaikan namanya Ibu. Pak, nanti nomor suratnya gimana, Pak? Ikutin apa yang ada di layar. Oke, baik. Oke Pak. Oke. Nomor permohonannya gimana, Pak? Ikuti apa yang ada di layar. Oke. Oke. Tanggalnya hari ini. Tunggu. Belum, Pak. Pelan-pelan. Ya. Nah, dilengkapi.
Udah pada ngopi belum nih Bapak Ibu? Tidak ada. Nggak Hari fokus ini Pak kalau sambil ngopi. Belum. hari ini SPPG Pak, masak penambahan apa enggak? pabriknya belum bisa, Pak. Masak Pak, masak ayam. Sudah, Pak. Ibu pabriknya Permohonan nggak jelas, Pak. pabriknya ditinggal dulu. Nah, sekarang fokus ke sini. Pak, itu angkanya nggak kelihatan, Pak. Angkanya 01, Pak. Iya, 001. Apa? Dah, Reguler itu ya, aja Pak? dah. Saya lebih sederhanakan lagi 001. Nah, Ya, tanggalnya hari ini jenis layanannya adalah makanan. Jenis produknya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Tanggal permohonannya berapa ya? 001. Nomor surat permohonan. Pak, kalau LPH-nya apa Pak? Bebas. Ya, hanya untuk pelatihan. Bebas. Pak, jenis makanannya apa? Itu Ibu penyediaan makanan. Ini kalau salah nanti Bapak Ibu harus revisi loh ya. Boleh salah. Oke, Bapak. Lanjut, Bapak. Area pemasaran kabupaten, LPH-nya bebas. Ya, jangan lupa simpan. Nah. Belum Pak. Pak, tunggu, Pak. Mandiri ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, halaman inilah yang nanti Bapak Ibu screenshot sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 3. Baik, Bapak. Saya ambil contoh cara screenshotnya ya. Baik, Ini Bapak. Windows S. Ini saya Gimana, coba. Pak? LPH-nya apa, Pak? LPH-nya, Pak? LPH-nya bebas. Jenis pendaftarannya, Pak. Jenis pendaftaran, yes. Apa? Jenis pendaftarannya lihat di grup. Di grup. Melalui Dagangnya apa, fasilitasi ya, Pak? Pak? Ya, Area pemasarannya apa, Pak? kabupaten. Jenis Merek pendaftarannya dagangnya, Pak. melalui fasilitasi ya, Pak? Ya, Bapak cara screenshotnya bukan, bagaimana reguler. ya? Ke bawah, Pak. Oh, reguler. Windows TV Ya. S tuh. Bapak kalau LPH-nya apa, Pak? Bebas. Pak, udah di SS berarti udah Pak. Nomor dokumennya ulang, Pak. 01. Pak, mohon maaf, ini di save dulu toh, Pak? Perlu di screenshot apa gimana, Pak? bebas. Saya SH Simpan Jenis dulu pendaftaran, atau Pak, maaf. tutup dulu, Pak. Apa? Pak, mohon maaf, Jenis ini pendaftaran. Terus tutup dulu, Pak. nomor permohonannya tadi SH apa itu gitu, Pak? Pak, mohon Bentar, maaf. sebentar Bapak Ibu. Oke, stop dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, Maaf, Pak. Maaf, pelan-pelan. Pak. Oke. Sudah tarik nafas Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Bapak mic-nya Oke. mana? Tolong dengarkan saya dulu. 30 detik dengarkan saya. Baik. Oke, Pak. Ya. Nama perusahaan SPPG-nya masing-masing. Nomor surat 001. Tanggal permohonan hari ini. Jenis layanan makanan. Jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Merek dagangnya SPPG-nya masing-masing. Area pemasaran kabupaten. LPH-nya bebas, silakan milih, terserah. Jenis baru pendaftarannya mandiri reguler, simpan. Nah, oke, silakan. Udah, Pak. Berarti simpan ya, Pak. Udah, di screenshot Kalau langsung sudah dikirim ke screenshot, kalau sudah screenshot, upload di tugas 3, lapor ke saya, dapat pulsa 50.000 yang pertama upload. Adik. Oke, Pak. Siap.
Bapak izin suara Bapak Simpan aja ya Pak kalau sudah. Penyatuan. Menangkap kuning kan? Maksudnya gimana? Sudah Sudah upload, disimpan, Pak. Sudah upload, Pak. Enggak kan, saya minta tulis di chat, Zoom. Surat screenshot Buktinya gimana mana? Bapak? Buktinya. Kirim di Zoom. Windows Shift S. Oke ya, saya bikin Bapak, polling maaf. ya. Bapak tadi screenshotnya gimana? Screenshotnya. Coba diajarin, Mas. Kirim ke mana Pak? Ini screenshotnya. Pak ini kirim di tugas Di-upload 3 ya. Cara screenshotnya gimana, Pak? Pak sudah bertanya Itu Windows. kirimnya di tugas 3 ya. Dibikin file JPG kan, disimpan. Kemudian diupload ke tugas 3. Oke, Sudah, saya Pak. bikin polling ya. Sudah. Pak, yang belum bisa masuk si halal gimana, Pak? Nah, nanti akan dibantu fasilitator. Siapa? Nih. Oke, yang ngisi polling pertama namanya siapa? Itu siapa ya, Ji, yang polling? Waduh, Ini nggak saya ada Indri, namanya. Hah? Anissa Indri, Pak. Ibu WA saya. Mutiatul Kasih Auliah, polling. Pak, pertama. Oh, ini banyak banget. Yang nggak ada namanya tadi. Yang kirim nomor pertama ke saya, itu yang saya dapat. Udah ya. Lanjut ya, Bapak Yang Ibu. paling awal. Pak izin Pak, Ya. ini kalau nggak di screenshot bisa Pak, difoto Pak layar laptopnya. Boleh, ya. Terima kasih Pak. Tapi yang paling ini ya Bapak Ibu, nanti akan dilihat data SPPG-nya loh ya. Kalau nama SPPG-nya bukan SPPG-nya Bapak Ibu, nanti akan disalahin, dikoreksi. Ya. Kemudian sudah, kita lanjut ya. Data penanggung jawab, ya silakan dilengkapi Bapak Ibu. Tapi ini boleh dirubah, boleh ya. Aspek legal tidak perlu, pabrik kan sudah ada. Penyelia halalnya Bapak Ibu bisa lengkapi. Silakan belajar input penyelia halal. Belajar menginput penyelia halal tadi udah tahu ya caranya ya. Oke, ada Kalau yang pertanyaan mana lagi Bapak ya? Ibu? Itu yang mana lagi tuh? Yang kalau scroll ke bawah kan ada data penyelia halal. Oke. Silakan ini belajar saja, kita akan berselancar saja yang lain. Semuanya udah dilengkapi? Akan saya cek nih. Belum, Bapak Pak. bagian yang mana? Maaf. Bapak, maaf Pak. Ya. Bagian yang Benar. mana? Di Ditambah menu apa, Pak? Kembali lagi ke awal. Oh. Ini saya hanya memberikan hadiah pulsa yang pertama ya, 1 kali nih. Ini dengan siapa? Namanya siapa nih? Nama siapa? Pak izin, saya nggak bisa upload tugas. Coba Ibu sekarang ucapin Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Pak izin yang pelaku usaha tadi Pak. Ya, kenapa? Dia tersimpan Pak. Ya, enggak apa-apa. Ibu, Mas fokus masuk ke pengajuan reguler aja dulu. Yang penting tugasnya diselesaikan dulu.
Baik, Pak. Pak, izin nomor surat permohonannya, Pak. 01. Pak, izin di sini penyelih Selanjutnya, halalnya Pak. ada 3, jadi nggak bisa ditambah lagi ya Pak kalau udah 3. Nggak bisa, nggak apa-apa, yang ada aja. Pak izin Pak, setelah pengisian yang bagian penanggung jawab, apalagi ya Pak? Oke, setelah penanggung jawab, sekarang Bapak Ibu saya minta praktek untuk mengisi penyelia halal, tapi gampang ya. Masih ingat nggak cara mengisi penyelia halal? Mohon izin Pak untuk penanggung jawab diisi nama kita masing-masing. Kenapa? Nggak usah Pak, lewatin aja. Oh siap. Yang di tempat saya nggak bisa Untuk penyelia halalnya nggak bisa, Pak. Nah, penyelia halal itu memang melengkapinya di data pelaku usaha, Ibu. Nah, tapi ini dilewati tidak apa-apa, yang penting praktek. Ibu masuk ke pelaku usaha, terus nanti dengan sini. Sekarang Ibu fokus ke pengajuan reguler. Semuanya ke pengajuan reguler dulu aja. Biar semuanya udah ngerjakan tugas dulu. Udah. Semuanya fokus ke pengajuan reguler dulu. Yang ini di screenshot. Udah, Pak, cuma nggak bisa diupload. Sudah, Pak. Kan nguploadnya kan di akun ini Bu, si halal. Si halal. Si Di halal. akun yang buat absen. Iya, Pak, nggak bisa. Ya, Pak, nggak bisa diupload itu gimana tugasnya dari 1, 2, 3? Nggak bisa buat pengajuan, Pak. Katanya pabriknya melebihi batas. Gimana itu, Pak? Gak apa-apa, udah lewatin aja. Bapak ini yang di screenshot yang di atas Nah, aja. kalau Soalnya upload kan nggak itu, bisa sampai bawah. Ibu, uploadnya nanti di akunnya si halal, Iya. di akunnya Halal Institute. Ya, Bapak. Bapak screenshot sesuai ini ya, Pak ya? Di Ini layar yang tampilan ini. Oke. Itu Pak, katanya jaringan koneksinya Pak dari sana nggak bagus untuk mengupload tugas-tugas kita. Ya, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan. Kendala jaringan Pak. Nggak ada jaringan? Kendala ya Pak, kendala Pak. Ya. Pak izin berarti sementara yang Boleh nggak itu di-upload dikirim hanya ke saya? sama ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak harus dikirim sekarang, teman-teman. Pak, saya nggak masukin nama SPPG-nya gimana, Pak? Ini Bu, di nama perusahaan yang di SPPG ini. Masalahnya dia untuk buat pengajuan nggak bisa, Pak. Soalnya udah Nggak apa-apa, nanti tinggal dirubah. Ibu konsultasikan dengan fasilitator ya. Nanti fasilitator yang akan menilai. Saya berharap kita proses ini sampai jam 15 lah ya. Karena setelah itu nanti saya akan menunjukkan menu-menu yang lain. Kenapa tugas tidak bisa diupload, Bapak? Apa harus Nggak dalam apa-apa, bentuk Ibu PDF? simpan dulu aja, nanti uploadnya nanti. Baik. Bapak kalau yang tambah data penyelia halal jadi Pak.
Maaf Pak, setelah yang selesai pengajuan itu tuh di bawahnya diisi lagi Kak Pak? Nah, boleh. Jadi nanti ini yang penting tugasnya udah selesai dulu, Ibu. Sudah, Karena, sudah Pak. nah, baru nanti kita akan berselancar. Saya masih memberikan Oh, kesempatan untuk yang lain. baik Pak, baik. Jangan sampai ada yang tidak upload, karena ini mudah sekali. Sudah Pak. Sudah Bapak. Mas Andre, aku foto. Kamu foto dari sana. Yes. Gimana Bapak Ibu? Sudah semuanya ya, yang penting disimpan dulu screenshotnya. Contoh screenshot juga sudah saya bagikan di grup ya. Nah, setelah itu kita akan mulai belajar fitur yang lain. Nah, tugas 3 mudah sekali kan? Kita nggak pengen susah-susah, yang penting Bapak Ibu memahami bagaimana cara login dan sebagainya. Ada yang masih belum upload, masih proses? Belum bisa, Pak. Masih Kenapa belum proses, bisa? Pak. Masih error, tulisannya itu ada error gitu. Oke, nggak apa-apa, yang penting sudah disimpan kan? Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba belajar menu yang lain ya. Jadi data pengajuan ini sebetulnya adalah data yang kita input di data pelaku usaha. Kan sama ya. Mulai dari data penanggung jawab, aspek legal, pabrik, penyelia halal itu sama. Nah, sekarang kita masuk ke komitmen dan tanggung jawab. Kelihatan dari Bapak Ibu? Kelihatan. Di sini itu Bapak Ibu akan membuat tim manajemen halal. Caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu akan menginput data nama-nama yang sebelumnya Bapak Ibu sudah upload di tugas 1 kemarin, ya kan? Nah, penyelia halal itu posisinya sebagai ketua sebetulnya Bapak Ibu, bukan sebagai anggota. Ini salah ini ya. Nah, di komitmen dan tanggung jawab juga ada checklist untuk komitmen kebijakan halal. Itu cuma diklik-klik saja. Mudah, nggak susah. Sekarang kita masuk ke bahan. Nah, ini belum loading ini. Memang karena ini ya, harusnya sih udah muncul. Oh, otak. Udah sih Pak, terimain aja barang nggak saya bayar. Lebihan gaji, nggak ada. Mungkin iya.
Oke ya. Bapak Ibu udah kelihatan belum? Bapak, maaf itu di Sudah, menu Pak. mana ya? Di menu apa, Pak? Bahan Maaf. sama tadi melanjutkan yang tadi. Tadi kan Pengajuan komitmen, reguler. nah komitmen dan tanggung jawab sudah. Tadi Bahan, saya nah belum masuk kadang-kadang itu di memang mana, Pak? Di pengajuan apa? reguler, Pak. Pengajuan reguler yang tadi Ibu Bapak buat, tapi ini Ibu Bapak nggak usah praktek nggak apa-apa. Ini saya coba ajak Ibu Bapak untuk mengenali menu-menu aja. Yang penting Bapak Ibu tadi udah mengisi untuk data pengajuan, ya. Nah, di Baik, data Pak. bahan ada beberapa isian yang harus dilengkapi. Ini Bapak Ibu asal tahu aja, artinya tidak perlu sebagai tugas upload ya. Bahan itu meliputi input data bahan, ada daftar nama produk, ada catatan pembelian, ada catatan pemeriksaan. Sama persis sebetulnya seperti yang Bapak Ibu kerjakan di manual EJPA format bebas. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Pak, Ya, kelihatan. Kelihatan. Nah, bahan itu kan ada 3, masih ingat ya? Ya, Bapak. Bahan itu ada bahan, kemudian ada cleaning agent, satu lagi. Kemasan. Nah, Masak. kalau bahan, contohnya apa? Beras. Nah, Beras, air, ayam, sayur. Ayam. oke. Kalau cleaning agent, contohnya Sabun cuci. sabun cuci, sunlight, Sunlight. kemudian kalau kemasan, food tray, Plastik clip. Tin wall. oke. Oh ya, hadiah pulsanya udah ya, hadiah pulsa untuk upload. Nah, oke, berarti Ibu Papa udah paham cara nyarinya juga sebetulnya nggak susah ya, gampang lah, udah Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya kita membuat daftar nama produk, kan anggap aja produknya apa Bapak Ibu? Ini Ayam goreng. ayam goreng. Ada nggak kalau di SPPG ayam goreng Bu? Ada dong, Pak. Ada, Oke. Pak. Kalau yang menu daging tuh apa aja sih Bu? Rendang, Bapak. big slice, Pak. Mantap ya. Anak Rendang, saya Bapak, sekarang tambah rendang. sehat loh Bapak Tandoori, Ibu. Pak. Anak saya sekarang itu tambah sehat karena sebelumnya kan memang juga ya jarang sarapan kan, terus jajan kan. Sekarang dapat SPPG. Terima kasih ya untuk semuanya ya yang nanti akan apa namanya bertugas di SPPG. Terima kasih. Nah, kemudian ada catatan pembelian bahan. Sudah pernah buat kan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gampang ini. Cuma tinggal diinput aja, dipindahin doang. Nama bahannya apa, jumlahnya berapa, gitu. Gampang ini. Kemudian catatan pemeriksaan bahan, gampang. Sudah sesuai belum, gitu kan? Kan cuma ini aja, memastikan bahwa ini sudah dipindahin aja. Oke ya, di menu bahan sudah selesai ya. Lanjut ke proses. Nah, Bapak Ibu ini yang penting untuk pengetahuan saja. Pengetahuan saja. Jadi di menu proses Bapak Ibu diminta untuk melihat mengupload layout. Coba layoutnya kayak apa sih? Ibu kan udah di-share terkait layout ya, Bu? Sudah, Pak. Itu yang diupload. Tapi itu kan untuk latihan. Kalau upload yang sebenarnya kan udah begitu kan. Sebenarnya ini tinggal mindahin aja tadi yang manual ya, Pak ya. Betul, tapi untuk tugasnya nggak sampai situ, Bu. Nggak usah. Nanti lama. Ya, Bapak. Oke.
Pak. Oh ya, saya mau memanggil peserta atas nama Jevi Irviana, ada? Jevi Irviana monitor. Waduh, ini ikut nggak nih Pak Jevi? Pak Jevi. Jevi Irviana, atas nama Jevi Irviana ada? Aduh, jangan sampai nggak ikut ya Ibu, sayang nanti kalau nggak lulus ini. Oke, Ibu Jevi Irviana ada? Tuh. Ibu Jeffrey Irviana. Oh, nggak ada ya. Kemana nih? Oke ya, setelah layout, kita akan menginput catatan penyimpanan bahan dan produk. Bapak Ibu boleh praktek, nggak apa-apa. Silakan, Ibu. Gampang ya ini ya. Kemudian ada catatan produk juga sama. Kemudian diagram alir proses di-upload. Sudah dapatkah? Diagram alir prosesnya sudah dapatkah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Coba kalau mau belajar input juga enggak apa-apa. Kemudian catatan hasil produksi. Nah, ini berarti data-data ini dari awal Ibu Bapak harus mempersiapkan, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Udah ya. Nah, kemudian masuklah ke menu produk. Kalau menu produk kan Ibu akan mapping saja ya. Jadi Izin bertanya, Bapak. ya silakan. Ini kan tadi saya nyoba untuk tambah data bahan. Ini kan kita pakai yang ubah manual ini ya. Ya. Ubah manual itu kan kita pilih tipe bahan, itu bahan bersertifikat, itu harus memilih bahan sertifikat ini dicari satu-satu berarti, Pak? Betul. Oh. Betul, Pak. Menantang ya, Pak. Oh iya, siap. Berarti misalkan ini tidak ada di sini, bahannya Ya, bisa. harus cari yang ada, Pak. Oh, gini, siap. Tidak boleh nggak ada, karena kan wajib yang halal ya. Siap, betul. Oh, gini. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak, semangat. Bapak izin bertanya. Ya, Bapak silakan. izin bertanya. Tadi saya sudah nyoba cari untuk produk yang ada di sekitar dapur SPG saya. Namun ada beberapa bahan itu yang tidak ada di si halal. Oke. Kalau begitu, Anda harus memastikan bahwa bahan itu nomor sertifikatnya harus ada, Ibu. Nggak mungkin nggak ada. Untuk ID-nya itu ada, Bapak. Cuman nggak muncul gitu, Bapak. Oke, kalau Di begitu kemasan kan ada. berarti Ibu harus ngecek di ini kan, ngecek di apa namanya? BPJPH. Udah coba cek di sini dulu, pasti ada. Coba. Terima kasih, Bapak. Jadi nanti cek di sini dulu. Biasanya memang ada apa? Nomor ID ya, nomor ID yang di sebentar ini memang apa? Sedang lelet ya. Nah, kalau pemetaan produk tinggal nginput aja produk dan komposisinya ya, Bapak Ibu, ini nggak susah. Kemudian
di menu evaluasi, Bapak Ibu akan diminta untuk upload tanda tangan dan upload dokumen lainnya. Jadi di menu pemantauan dan evaluasi, Bapak Ibu akan diminta untuk upload scan tanda tangan, kemudian upload dokumen lainnya. Apa sih dokumen lainnya? Contoh, pertama adalah SOP, bisa. Kemudian karena laporan audit itu di manual si halalnya ini belum bisa, Bapak Ibu bisa membuat laporan audit internal format bebas, diupload juga di sini. Nah, ketika semuanya sudah, maka selanjutnya Bapak Ibu akan menuju ke menu dokumen dan surat permohonan dan dokumen SJPH itu bisa di-generate hasilnya seperti ini. Klik. Tampil nggak Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, hasilnya nanti akhirnya seperti ini Bapak Ibu, kalau datanya sudah lengkap ya. Nah, setelah di-download jangan lupa disimpan dulu, karena ini harus dicetak juga. Nah, sampai datanya tuh, sampai ke bawah. Nah, namun demikian, untuk format manual bebasnya masih belum sempurna ya Bapak Ibu, sehingga ada baiknya Bapak Ibu membuat juga laporan audit internalnya secara terpisah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini contoh surat permohonan. Baik, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, Bisa, Pak. sudah selesai semua? Yang belum selesai nanti bisa dibantu oleh fasilitatornya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti ini untuk pengajuannya nanti didampingi sama fasilitator ya, Pak? Ya, ya. Nanti akan dinilai oleh fasilitator. Coba saya akan cek yang sudah upload siapa. Udah 78. Loh, ini yang lain mana nih? Kok belum isi polling? Berarti sebenarnya nanti yang mendaftarkan ke si halal itu penyelia ya, Pak? Betul, Ibu. Nah, Pak, kalau boleh tahu kalau untuk misalkan pengajuan Ibu nanti sertifikat minta pendampingan, itu bisa didampingi. Tapi tetap kan semua akses itu kan diberikan oleh si halal, apa penyelia. Pak izin tanya, Ya, kalau pengajuan halal untuk SPPG ini untuk administrasinya berapa ya Pak? Ibu bisa cek di biaya, tergantung lokasi kan Ibu, dan jumlah menu. Cek biaya di sini Pak, di si halal atau di mana? Di websitenya BPJPH ada Ibu. Oh. Baik, terima kasih Pak. Kurang lebih sih kalau secara umum ya, biaya pemeriksaan ya mungkin ada yang 3 sampai 5 juta, tapi itu mungkin ada beberapa yang belum termasuk biaya transportasi.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya untuk sesi siaran sudah, saya pikir sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kita masih ada waktu 30 menit. Jadi saya akan coba berikan waktu Bapak Ibu untuk melengkapi tugas 1 dan 2. Silakan. Siap, Pak. Daripada nanti ditunda-tunda karena kan nanti kita akan ada apa namanya? Ini ya. Terus saya akan coba bikin polling ya Bapak Ibu. Pak, izin Pak, untuk penyelesaian tugasnya jam berapa Pak? Nanti sebetulnya akan diberikan tugas waktu, tapi lebih baik dikerjakan sekarang aja Bapak, jangan ditunda-tunda karena banyak yang nggak lulus karena nggak ngerjain tugas. Pak. Nah, Angka Bapak. ya, Pak, berarti untuk tugas 3 yang upload tadi aja ya, Pak? ya tugas tadi aja. Sekarang Ibu Bapak kerjakan